Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat Wus dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wus akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang Wus, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wus? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membenarkan pernyataan Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi tersebut di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan itu sudah tergerap, dampak ekonominya baru akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberian di sekitar jalur bus supaya ekonomi sekitar itu dikembangkan ke depan. Jadi Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-7 RI Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Ia menolak jika ada yang beranggapan Wus merugi. Terkait polemik utang Wus yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang itu bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomus digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur dihadiri langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomus di perairan dermaga Madura, Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi.
Menurut Syafri Samsudin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh choke points dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Deras mengakibatkan pohon tumbang terjadi di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sudin Kehutanan pun melakukan evakuasi agar pohon tidak mengganggu lalu lintas sekitar. Pohon besar yang tumbang di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pagi tadi telah dievakuasi oleh suku dinas kehutanan. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya kemarin. Menghindari terjadi peristiwa serupa, petugas juga menebang pohon lainnya. Sebelumnya pohon tumbang telah merenggut nyawa saat hujan deras mengguyur Jakarta. Pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tiba-tiba tumbang menimpa 4 mobil yang melintas dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia pada Kamis sore. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan bela sungkawa atas korban meninggal akibat pohon tumbang. Pemprov DKI juga menanggung seluruh biaya perawatan korban yang terluka. Nama Gubernur dan pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 1 orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Seperti kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian, hujan lebat dan angin kencang di Jakarta menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga pukul 22.00 dan saya memonitor terus secara langsung. Pohon yang tumbang 10 di lokasi yaitu di Jakarta Pusat 1, 2 di Jakarta Selatan dan 7 di Jakarta Timur. Ada 10 pohon yang tumbang. Akibat kejadian tersebut setidaknya menyebabkan kerusakan pada 7 kendaraan roda 4, 2 kios, 1 pos warga, 2 kabel listrik, 1 tiang rambut jalan, 1 atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh, 1 kabel internet dan 1 kandang kambing. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Akses Jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup pun sudah bisa dilalui kendaraan. Dan diketahui saat pohon tumbang lalu lintas di lokasi ini padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, upaya penanganan ini dilakukan karena sebelumnya di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta, pemirsa, sebuah pohon besar tumbang. Bahkan menimpa sejumlah mobil, di mana BPBD Jakarta mencatat ada 1 korban jiwa serta 1 korban luka-luka. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim reaksi cepat BPBD Jakarta mencatat 5 mobil terdampak pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang sempat tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka pohon besar di Jalan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan bisa tumbang, bahkan tercabut dari akarnya. Padahal Pramono menyebut pohon-pohon di wilayah tersebut sudah melalui proses perawatan rutin oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ia memerintahkan agar perawatan dilakukan lebih ekstra. Hingga akhir Oktober 2025, Pramono menyebut Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta telah memeriksa kesehatan lebih dari 5.700 pohon dan memangkas lebih dari 62.000 pohon di berbagai titik. Tim Liputan Anyus melaporkan.